Hai guys, kembali lagi di channel gue di segmen Kursi Kerja, kisi-kisi dunia kerja bareng gue Doni Safri. Sebelum kita lanjut, pencetin dulu dong tombol subscribe-nya biar gue semakin semangat dan terus semangat bikin video dan konten-konten berguna buat teman-teman semuanya. Guys, salah satu profesi di dunia kerja itu adalah seorang project manager ataupun project coordinator. Dan di kursi kerja kali ini, gue punya teman kerja. Kita akan bahas, kita akan tanya-tanya beliau, apa sih project manager itu? Apa aja sih tips-tips menjadi seorang project manager? Dan bagaimana sih pekerjaan seorang project manager itu? Dan sudah hadir bersama gue, seorang PMO Head, salah satu perusahaan ICT terkemuka di Indonesia, Ibu Bina Prawati. Saya enaknya ngomongnya, manggilnya Ibu atau Mbak nih? Mbak Rati aja ya. Bina Prawati jadi Mbak Rati. Ya, Oke. panggilannya Rati. Oke, biar lebih ikrip Mbak Rati gitu ya. Iya. Mbak Rati adalah seorang PMO Head ya? Iya, PMO Head. Nah, apa itu Mbak? PMO Head itu apa Mbak? PMO Head itu saya mengepalai departemen project di perusahaan IT. Oke. Nah, di bawah saya itu ada beberapa tim leader. Tim leader ini anggota timnya yang merupakan project manager gitu. Kalau di bayangan gue nih, manajer itu duduk-duduk enak gitu nih, nyuruh-nyuruh orang gitu. Bukan nggak sih? Gitu nggak sih? Project manager? Oh enggak ya? Gimana? Justru mungkin saya boleh sharing ya. Kalau project manager di dunia IT itu, kita tuh yang harus tanggung jawab nih terhadap kelangsungan kelancaran project dari awal sampai akhir, sampai project itu selesai. Nah, kita nih yang harus nge-leading, memimpin tim, baik itu tim dari engineer ataupun dari tim eksternal untuk memastikan project itu berjalan lancar kayak gitu. Contoh nih, mungkin teman-teman pernah denger ya, perusahaan itu kan kita ada tender nih di awal-awal. Nah, jadi kalau setelah menang tender, berarti kan project itu harus dilaksanakan dong, dieksekusi. Nah, yang bertanggung jawab memastikan eksekusinya ini berjalan lancar, si project manager ini. Nah, ibaratnya nih kalau dalam suatu konser musik gitu ya, ini konser musik. Iya, konser musik terus ada yang main biola, ada yang main gitar, ada yang yang nyanyi. Iya. Nah, seorang project manager itu yang sebagai apa namanya itu? Konduktornya. Iya, sebagai konduktornya. Jadi dia harus tahu juga nih informasi-informasi secara garis besar mengenai contoh untuk karena kita di bidang IT, jadi perihal perangkat IT untuk instalasinya seperti apa. Kemudian secara keseluruhan instalasi kan tidak hanya melibatkan hardware, juga ada software. Nah, di bagian software juga kita harus ngerti mungkin secara general ya, nggak harus seperti konduktor. Konduktor itu kan dia mungkin tidak harus bisa semua alat musik tetapi dia paling tidak dia harus mengerti not, ngerti angka, ngerti tentang secara kulit luarnya gitu ya. Benar. Ketika kita memanage project, tidak hanya kemampuan koordinasi, tapi juga kemampuan dalam membuat report dan mempresentasikan nih. Reporting juga. Iya dong, reporting juga itu kita kerjakan. Wah, jadi berat nih kayaknya project manager ya. Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Word, Microsoft Project. Waduh. Nah, tadi berkaitan dengan komunikasi ya. Kemampuan presentasi juga kita harus punya. Jadi harus berani nih ngomong di depan umum. Public speaking juga ya. Iya benar. Kayak saya gini bisa nggak sih Mbak jadi project manager? Bisa dong. Nah, untuk jadi seorang project manager ini ada nggak sih lulusan apa gitu persyaratannya untuk jadi seorang project manager? Ya, kalau yang saya dalami kan ini project manager di bidang IT ya. Jadi memang paling nggak requirement bidang pendidikannya itu di yang level pendidikan teknik informatika, kemudian sistem informasi, kemudian teknik elektro, manajemen, seperti itu masih bisa nyambung. Nah, kemudian kalau secara pengalaman teman-teman nih ketika di kuliahan, misalnya di organisasi, memanage tim, memanage event. Benar. Iya, kemudian misalnya teman-teman yang aktif di BEM, kemudian di jurusan di jurusan masing-masing terus pada activity. Nah, itu skill-skill itu bisa membantu kepake banget. Mungkin di perkuliahan itu secara khusus kita nggak diajarin gimana manage project segala macam, tapi
ada hal-hal di waktu kita kuliah itu bisa Ya, kita jadikan gitu. Saya kita kayak tadi kita jadikan. aktif Benar, aktif di organisasi itu nggak benar. penting, aktif organisasi terus aktif di apa kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di kampus Benar, bisa gitu ya. membantu kita tuh untuk skill-skill tadi ya, skill perihal untuk communication, kemudian skill untuk tadi memanage tim, memanage keberlangsungan suatu project, suatu event dari awal sampai akhir. Nah, di sana kan kita dapat pengalaman tuh. Sebenarnya project manager juga ada untuk teman-teman yang kuliah sipil ya, sipil atau mechanical. Nanti berarti kan kerjanya menjadi project manager di perusahaan sipil konstruksi seperti itu. Jadi secara teknik background pendidikan nyambung gitu. Nah, karena saya di perusahaan saya bekerja di bidang IT, jadi untuk project manager yang nyambung dengan background IT itu tadi teman-teman di teknik informatika, teknik elektro, sistem informatika seperti itu. Oke, berarti seorang project manager kita memanage sebuah project. Otomatis kita berhubungan sama banyak orang, berhubungan dengan customer, berhubungan dengan user, klien, baik internal maupun eksternal. Ini kita ketemunya banyak orang nih, banyak sifatnya beda-beda. Terus, nah gimana sih tipsnya atau triksnya ngadapin customer ya yang bermacam-macam sifat seperti itu biar agar project kita lancar, terus komunikasi kita lancar dengan customer gitu. Ya, Nah, tadi kan saya sudah menyampaikan perihal communication skill ya. Communication skill. Nah, salah satunya juga kalau kita jadi project manager tuh kita nggak bisa jadi yang cepat baperan. Oh my god. Jadi kalau kayak gue nggak bakal jadi project manager. Saya tuh suka baperan gitu. Iya, jadi kalau misalnya nih tadi disampaikan Doni kan ya, ketemu tuh yang killer gitu, yang susah di bahasanya tuh gimana nih cara ngedeketinnya gitu. Iya, susah diajakin ngobrolnya, kita jadi sebelum ngomong dulu udah takut duluan kita ngadapinnya gitu. Jadi tips pertama untuk kita sendiri nih, kita nggak boleh baperan. Catat, pertama tuh nggak boleh baperan. Ya, jadi project manager nggak boleh baperan. Iya, yang kedua, ketika teman-teman nih ikut kegiatan di kampus, kan itu sebenarnya juga udah berinteraksi dengan tipe banyak orang kan. Betul. Iya, kemudian kalau misalnya dengan kampus kan dengan sesama teman antar fakultas gitu, pasti kan beda-beda dong. Nah, kemudian juga ketika ada event ataupun kegiatan kampus kan juga nggak hanya dengan teman satu level kan, pasti ada kakak kelas ya, ada senior, kemudian juga ada adik kelas, dan juga kan kita pasti berinteraksi dengan dosen-dosen. Nah, di mana dosen ini juga bisa beda-beda kan tipenya. Ada yang memang dosennya baik, nyantai aja, yang enak diajakin kerjasama atau ngobrolnya nyambung gitu. Iya, ada juga yang killer gitu. Killer gimana nih caranya nih gitu. Nah, tadi kita harus cari tahu nih kira-kira untuk ngedeketin dia nih apa nih ya. Contohnya tadi misalnya kita cari tahu kesukaannya apa, hobinya apa, ya benar ya. Nah, dari jadi sana sebelum kan ketemu kita cari tahu dulu nih, ini customer seperti apa, personanya seperti apa gitu ya. Iya. Karena di timnya sendiri kan kita apalagi sekarang tuh udah Gen Z itu udah bekerja kan. Iya. Nah, terus Gen Y milenial itu pasti karakternya beda-beda. Benar misalnya gini, engineer-nya yang masih Gen Z. Iya. Terus kita kita generasi apa ya? Kita milenial loh. Oke. Bukannya Mbak Rati generasi. Milenial loh. Oke. Maksa milenial, tapi milenialnya udah di pinggir-pinggir ya, Mbak ya. Kalau dari statistik BPS saya masih milenial. Oke, nggak mau dibilang. Oke, iya tadi mungkin customernya ada yang mungkin udah generasinya berbeda dengan kita nih. Iya. Pandangannya berbeda, cara bekerjanya juga berbeda. Kalau anak-anak muda sekarang, Gen Z sekarang itu senangnya melalui sosial media komunikasinya, sedangkan yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang zaman itu pengennya interaksinya mungkin secara formal atau apa. Nah itu gimana Mbak? Era sekarang ini seorang project manager itu seperti apa? Kan kita nggak mungkin lagi tuh seorang project manager zaman dulu kita harus ngikutin terus kan trennya seperti apa atau mengikuti zamannya gitu. Iya, jadi memang mau nggak mau baik itu yang sudah generasi senior ataupun dengan yang junior mau nggak mau harus ikut tren secara perkembangan IT ya, maksudnya perkembangan. Jadi mereka kita paksa ngikutin. Iya, jadi memang mau nggak mau
Lebih ini kali ya, lebih beradaptasi senior. ya. Iya, harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan memang yang sekarang kayak gini kita hadapin ya. Kita sesuaikan dengan yang tren sekarang. Misalnya yang paling umum dipakai WhatsApp ya. Oke, WhatsApp, ya. kemudian komunikasi lewat email, kemudian meeting WA dengan group. WA group, kemudian kita ada juga meeting online dengan Zoom, kemudian dengan ada Webex, kemudian ada juga Microsoft Teams. Nah itu memang kita mau nggak mau nih, baik generasi yang sudah senior atau yang masih muda-muda harus belajar tentang teknologi untuk bisa kita online gitu. Jadi kita benar-benar harus ngikutin perkembangan zaman, kebutuhan zaman, Yes, juga keadaan exactly. apalagi di kondisi sekarang ini pandemi. Untuk project manager itu ada sertifikasi profesionalnya yaitu PMP, Project Management Profesional. Gue kira yang pendidikan moral Pancasila. bukan PMP-nya PPKN.